masing-masing gambar sisi tersebut. Nah, coba bisa ditulis di buku masing-masing. Dikuadratkan, kemudian ditambah dengan sisi siku-siku B dikuadratkan. Nah, simbolnya seperti ini. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau yang mau dicari itu adalah nilai A-nya, maka C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Kalau yang mau dicari itu adalah B-nya, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, kemudian kalau yang mau dicari itu adalah C, nah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, keterangan di sini bisa anak-anak lihat bahwa C itu adalah sisi miring, A dan B itu adalah sisi alas atau sisi dan juga sisi tegak. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke contohnya. Di sini coba sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi alas berapa? 3 cm dan sisi tegaknya B memiliki 4 cm. Nah, tentukan panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, penyelesaiannya adalah seperti yang kita lihat di rumus tadi.
Yang ditanya B. Yang ditanya B-nya. Nah, baiklah kita akan masuk ke rumus. Kalau yang ditanya itu adalah B, ini ditambah atau dikurang? Kurang. Ditambah, Bu. Tambah. Hah? Tambah? Ya, Bu. Kurang, Bu. Kurang, Bu. Oh, kurang. Lanjut. Nah, diketahuinya adalah diketahui nilai A-nya 6. Oh, 6. Lagi yang diketahui? C. 10. Yang ditanya B. Ditanya B. Apa nih? C kuadrat kurang 2. C kuadrat kurang A kuadrat. Nilai C kuadratnya berapa tadi? 10. Dia dikuadratkan, kemudian dikurang kuadrat. 10 kuadrat berapa, Nana? 100. 6 kuadrat 36. 100 dikurang 36 4. Karena ini kuadrat berarti di sini berakar. Akar dari 64 8. Maka hasilnya adalah 8. Ada yang salah? Ada. Berarti sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang berupa soal cerita. Nah, sebuah tangga panjangnya adalah 17 meter disandarkan ke tembok dengan jarak kaki tangga ke tembok 8 meter. Nah, tinggi tembok yang dicapai tangga adalah, buatlah penyelesaian tersebut. Nah, jadi soal cerita ini bisa dibuat dalam bentuk matematika. Nah, coba Nana buat terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Beda. Ini bukan bukan. Sekarang mari kita kerjakan bersama ya. Diketahui sisi miringnya tadi berapa? 17. Jadi 17 meter ya. Kemudian jarak kaki tangga. Berarti kalau jarak kaki tangga itu alasnya 8. Yang ditanya berarti apa nih yang ditanya? Tinggi. Nah, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Berarti nilai C-nya tadi sisi miring 17. Karena rumusnya kuadrat berarti 17-nya kuadrat. Dikurang dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat. 17 kuadrat ini berapa? 219. Kurang dengan 8 kuadrat berapa, Nana? 64. 64. 289 dikurang 64 225. 225. Karena yang kuadrat tadi berarti akar ya. Akar dari 225 15. Maka dapatlah 15. Berarti ya C. Nah,
HP na awak deh. Oke, kita kan kalau masalah melihat atau mengunjungi tiga sisi dari rumah atau sekolah sekitar. Oh, pernah lihat di rumah sebelah. Saya ingin mengetahui berapa Nah, sekarang waktunya udah habis. Semuanya dikumpulkan. Kesimpulannya adalah berarti teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke. Hubungan sisi-sisinya, sisi miring sama dengan sisi siku-siku ditambah dengan sisi siku-siku atau siku-siku yang A dengan siku-siku yang B. Kemudian sisi miring selalu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, ini yang perlu diingat ya anak-anak. Sisi miring itu yang sisi yang terpanjang. Jadi kalau misalnya walaupun dibulak-balik sekalipun, kalau yang paling panjang itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Oke. Ibu harap anak-anak bisa mengerti. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini Ibu harap semoga kalian semua paham. Jangan lupa untuk belajar lagi materi kita selanjutnya. Kita tutup aja pertemuan kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.